Perkenalkan, nama saya Hendrika Balsani Tutratan, NIM 19041013, Fakultas Ekonomi Manajemen, semester 3. Selamat siang, Ner. Mengapa perlu belajar filsafat? Pernahkah Anda bertanya dalam hati apakah tujuan hidup ini? Atau mengajukan pertanyaan mengapa saya ada? Memang agama memberikan jawaban, namun apakah Anda puas dengan jawaban yang diberikan agama? Jika Anda tidak puas dengan jawaban dari agama ataupun dari tradisi Anda, maka belajar filsafat. Filsafat adalah sesuatu yang mesti Anda lakukan. Setidaknya dengan mempelajari filsafat, Anda bisa menemukan metode yang lebih tepat untuk memahami dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut. 2. Berpikir. Filsafat pada hemat saya bukan sekedar merupakan mata kuliah. Filsafat adalah suatu tindakan, suatu aktivitas. Filsafat adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia. Apakah tujuan hidup? Apakah Tuhan ada? Bagaimana menata organisasi masyarakat, serta bagaimana hidup yang baik, dan mencoba menjawab secara rasional, kritis, dan sistematis. Untuk catatan filsafat sudah ada lebih dari 2000 tahun dan tidak akan pernah bisa memberikan jawaban yang pasti dan mutlak, karena filsafat tidak memberikan jawaban mutlak, melainkan melawan alternatif secara berpikir. Ketika belajar filsafat, Anda akan berjumpa dengan pemikiran para besar sepanjang sejarah manusia. Sebut saja nama-nama pemikiran itu seperti pola dan pemikiran mereka telah membentuk dunia sebagaimana kita pahami sekarang ini. Beberapa mata kuliah yang diajarkan adalah filsafat moral, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat budaya, filsafat politik, filsafat sejarah, logika, dan sebagaimana Anda juga akan diajak memikirkan soal keadilan global, teori demokrasi, dan etika. Untuk para filsafat juga amat berguna untuk memperluas wawasan berpikir. Kemampuan penting. Dengan belajar filsafat, Anda akan mendapatkan beberapa keterampilan berikut: memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengargumenkan ide cara efektif, dan mampu berpikir secara logis dan memahami masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Dengan belajar filsafat, Anda akan dilatih menjadi manusia yang utuh, yakni yang mampu berpikir mendalam, rasional, komunikatif. Apapun profesi Anda, kemampuan ini amat dibutuhkan di sisi lain. Dengan belajar filsafat, Anda juga dapat memiliki pengetahuan yang luas yang merentang lebih dari 200 tahun sejarah manusia. Kemampuan berpikir logis dan abstrak, kemampuan untuk membentuk argumen secara rasional dan kritis, serta kemampuan untuk menyampaikan ide secara efektif, kritis, dan rasional akan membuat Anda mampu berkarya di berbagai bidang, mulai dari bidang informasi dan komunikasi, penerbitan, pendidikan, agamaan, ataupun menjadi berusaha. Para pengacara, praktis hukum, praktis pendidikan, pemuka agama, maupun praktis bisnis akan mendapatkan wawasan yang amat luas, yang amat berguna untuk mengembangkan diri dan profesi mereka. Jika Anda sungguh ingin mendalami filsafat, Anda bisa melanjutkan studi sampai pada level master dan doktor, dan kemudian mengajar di bidang filsafat.
kemampuan-kemampuan khusus. Dengan belajar filsafat, Anda akan mampu melihat masalah dari berbagai sisi, berpikir kreatif, kritis, dan independen, mampu mengatur waktu dan diri, serta mampu berpikir dalam menata hidup yang terus berubah. Filsafat mengajak Anda untuk memahami dan mempertanyakan ide-ide tentang kehidupan, tentang nilai hidup, dan tentang pengalaman kita sebagai manusia. Berbagi konsep yang akrab dengan hidup kita, seperti tentang kebenaran, akal budi, dan kebenaran kita sebagai manusia juga dibahas dengan kritis, rasional, serta mendalam. Filsafat itu berasal terbuka. Sekali lagi, filsafat tidak memberikan jawaban mutlak yang berlaku sepanjang masa. Filsafat pertanyaan dan mengubah dirinya sendiri. Ini semua yang sesuai dengan semangat pendidikan yang sejati. Filsafat mengajarkan kita untuk melakukan analisis dan mengemukakan ide dengan jelas serta rasional. Filsafat mengajarkan kita untuk mengembangkan serta mempertahankan pendapat secara sehat, bukan dengan kelakuan otak atau kelakuan otoritas politik sementara. Filsafat adalah komponen penting kepemimpinan dengan belajar berpikir secara logis, seimbang, kritis, dan komunitas untuk Anda menjadi seorang pimpinan ideal yang amat dibutuhkan oleh berbagai bidang di Indonesia sekarang ini. Filsafat Timur adalah kata-kata berpikir fluktuatif yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing golongan filsafat adalah suatu sistem pemikiran yang lapang dan misalnya saja filsafat India mampu terbagi di adakan filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme. Sedangkan filsafat Cina mampu terbagi di. Belum lagi banyak terjadi pertemuan dan percampuran antara sistem filsafat yang suatu berbeda. Misalnya Buddhisme berakar dari Hinduisme, tetapi belakangan lebihkan berpengaruh di Tiongkok ketimbang di India. Di segi berbeda, filsafat Islam malam semakin banyak bertemu dengan filsafat Barat. Namun secara umum dikenal tempat golongan filsafat Timur yang berkenang dengan kata 4 tradisi besar, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusiusme. Filsafat Timur hadir ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat Barat, yang nama ciri kepercayaan kepada Tuhan datang juga di dalam filsafat Timur, sehingga banyak mahir saling tentang mampu atau tak berpikiran Timur. Diistilahkan sebagai filsafat di dalam studi POS. Bahkan ditemukan bahwa filsafat Timur dimasukkan semakin rendah ketimbangan sistem pemikiran Barat karena tak memenuhi kriteria filsafat memuat filsafat Barat, misalnya karena disumbangkan hadir unsur keagamaan atau mistik akan maupun sekalipun di antara filsafat Timur dan filsafat Barat datang perbedaan, tetapi tak mampu dinilai mana yang semakin baik karena masing-masing hadir keunikannya sendiri. Selain itu, keduanya diandalkan mampu saling melengkapi filsafat secara lepang.